Raka melirik jam tangannya. Pukul 10 malam. Jalanan kota kecil itu mulai lengang, hanya beberapa kendaraan melintas, seolah memberi isyarat bahwa malam bukan waktu untuk bepergian. Namun, kabar tentang ayahnya yang jatuh sakit mendesaknya untuk segera pulang ke Jogja. Ia tak punya pilihan. Motor metik kesayangannya melaju dengan kecepatan sedang, menembus angin malam yang dingin. Jalan lintas selatan selalu menyimpan suasana yang berbeda. Gelapnya tak biasa, heningnya terasa seperti bisikan yang mengintai. Raka merapatkan jaketnya sambil mempercepat laju motor. "Ah, pasti cuma perasaanku saja," gumamnya mencoba mengusir pikiran aneh yang tiba-tiba menyelinap. Kilometer demi kilometer dilalui dengan kesunyian yang semakin pekat. Lampu-lampu jalan mulai jarang terlihat, tergantikan oleh bayangan gelap pepohonan yang menjulang di kedua sisi. Hanya suara deru motornya yang memecah keheningan. Namun, semakin jauh ia melaju, ada perasaan lain yang mulai mengganggu. Seperti diawasi, angin malam yang sebelumnya hanya dingin berubah menjadi berat, menusuk hingga ke tulang. Raka menggeleng pelan, mencoba mengusir rasa aneh itu. Tapi entah mengapa, tangannya yang menggenggam setang motor mulai basah oleh keringat. Di tikungan berikutnya, ia melihat papan penunjuk arah. Dua pilihan muncul, lurus ke arah jalur utama yang lebih ramai, atau belok kanan menuju jalan pintas yang lebih singkat namun terkenal sunyi. Raka menimbang sejenak. Kalau lewat sini, mungkin bisa sampai lebih cepat, pikirnya sambil memutuskan untuk berbelok ke kanan. Jalan pintas itu lebih sempit dan gelap. Lampu-lampu jalan nyaris tak ada, hanya ditemani sinar bulan yang sayup-sayup menembus sela dedaunan. Suara jangkrik dan binatang malam sesekali terdengar, memberikan latar yang sepi namun hidup. Tak sampai 5 menit melaju, Raka merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Suasana terasa berbeda. Hening yang tadi menenangkan kini berubah menjadi sesuatu yang mencekam. Udara terasa lebih dingin, dan entah kenapa, suara deru motor terdengar lebih keras dari biasanya. Tiba-tiba, di kejauhan, ia melihat cahaya kecil, seperti lampu warung. Raka menghela napas lega. Warung di tempat seperti ini selalu menjadi tanda kehidupan. Ia memutuskan untuk berhenti sebentar, ingin memastikan arah yang diambilnya benar. Sesampainya di depan warung, Raka melihat seorang pria tua sedang duduk di kursi kayu, dengan rokok yang asapnya mengepul tipis di udara. "Permisi Pak," sapa Raka sambil mematikan mesin motornya. "Saya mau ke arah Jogja, benar lewat jalan ini kan?" Pria itu menoleh pelan, wajahnya tampak teduh namun penuh kerutan. "Jogja iya, memang lewat sini lebih cepat." Tapi, pria itu terdiam sejenak, menatap jalanan gelap di depan mereka. "Tapi apa Pak?" tanya Raka penasaran. "Jalan ini sepi. Malam-malam begini, banyak yang bilang ada hal-hal yang tidak seharusnya dilihat," jawab pria itu, suaranya rendah namun mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Raka tertawa kecil, meski nada suaranya terdengar sedikit gugup. "Ah, itu kan cuma cerita Pak. Saya sudah sering lewat jalan ini. Aman-aman saja." Pak Seno, begitu nama pria itu tertulis di pelang kecil warungnya, hanya tersenyum tipis. Ia mematikan rokoknya di asbak kecil di depannya. "Ya sudah, hati-hati saja. Kalau nanti kamu lihat iring-iringan, jangan menoleh. Jangan bicara, dan jangan berhenti," katanya sambil menatap tajam ke arah Raka. "Iring-iringan," ulang Raka bingung. "Maksudnya apa Pak?" Pak Seno tidak menjawab. Ia hanya kembali duduk sambil menyalakan rokoknya lagi. Melihat tidak ada penjelasan lebih lanjut, Raka memutuskan untuk tidak banyak bertanya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia kembali menyalakan motornya dan melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini suasana terasa jauh lebih mencekam. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Iring-iringan, apa maksudnya? Di depan, jalan semakin gelap, hanya lampu motor yang menjadi penerang. Angin semakin dingin, dan suara-suara jangkrik mulai menghilang. Seperti ada sesuatu yang menunggu di balik gelap. Dan saat itulah, Raka melihatnya, di ujung pandangannya,
bayangan samar mulai muncul di tengah jalan. Bayangan itu semakin jelas ketika Raka mendekat. Sekelompok orang berbaris rapi di tengah jalan, berjalan pelan tanpa suara. Mereka mengenakan pakaian serba putih dengan kain yang menjuntai hingga menutupi tubuh. Beberapa dari mereka membawa sesuatu di pundak, seperti tandu panjang yang dibungkus kain. Raka memelankan laju motornya, jantungnya berdegup kencang. Apa ini rombongan pelayat? Pikirnya mencoba mencari logika. Tapi di tengah jalan gelap seperti ini, dan kenapa mereka bergerak begitu hening, tanpa satupun suara langkah atau obrolan? Peringatan Pak Seno tiba-tiba melintas di benaknya. Kalau nanti kamu lihat iring-iringan, jangan menoleh. Jangan bicara, dan jangan berhenti. Raka menelan ludah. Tangannya yang menggenggam setang motor terasa basah oleh keringat. Ia mencoba fokus, menatap lurus ke depan, seperti pesan Pak Seno. Namun, pemandangan di depannya terlalu ganjil untuk diabaikan. Satu persatu sosok dalam barisan itu mulai terlihat lebih jelas. Wajah mereka tertunduk, pucat seperti kapur. Mata mereka kosong, tidak ada kelopak, hanya bola mata putih yang melesak dalam. Tubuh Raka gemetar, napasnya mulai tidak beraturan. Ini bukan orang biasa, bisiknya dalam hati. Ia mempercepat motornya, mencoba melewati mereka secepat mungkin. Namun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Meski ia melaju, barisan itu tetap berada di depannya. Seperti tidak ada jarak yang terlewati. Jalanan terasa seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Raka panik. Ia menoleh sekilas ke kaca spion, dan menyesalinya seketika. Dalam pantulan kaca, ia melihat sosok-sosok itu semakin dekat, tetapi bukan dari depan. Mereka muncul di belakangnya, berjalan ke arahnya dalam keheningan mematikan. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya sambil memacu motor lebih kencang. Angin dingin kini terasa seperti pisau yang menusuk kulit. Jalanan di depannya mulai diselimuti kabut tebal. Cahaya lampu motor redup, seolah kehilangan daya. Dalam kepanikannya, Raka melihat percabangan jalan di depan. Salah satu jalur menuju jalan lebih terbuka, sementara yang lain menuju hutan yang lebih gelap. Namun, sebelum ia sempat memutuskan, suara berat bergema di telinganya. Pilihlah, jika kau ingin selamat. Raka terkejut. Ia menoleh ke samping, tetapi tidak ada siapapun di belakang atau di sekitarnya. Suara itu seperti muncul dari dalam kepalanya, menggema dan mengoyak pikirannya. Pilih apa? Siapa kau? Teriaknya. Namun, hanya hening yang menjawab. Kabut semakin tebal, dan sosok-sosok di belakangnya semakin dekat. Jantungnya seperti mau meledak. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jalur ke kanan, jalan menuju hutan. Namun, baru beberapa meter masuk ke jalur itu, motor Raka tiba-tiba mati. Suara mesin berhenti total, meninggalkan dia dalam keheningan yang menakutkan. Tidak mungkin, tidak sekarang. Raka mencoba menyalakan motor berkali-kali, tetapi usahanya sia-sia. Di sekitarnya, kabut semakin menutup pandangan. Bayangan pohon-pohon tinggi kini tampak seperti sosok-sosok hitam yang bergerak perlahan. Raka mencoba menenangkan diri, tapi telinganya menangkap sesuatu, langkah-langkah kecil, mendekat dari arah belakang. Ia menoleh perlahan, dan di sana, dari dalam kabut, muncul seorang anak kecil. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan ia mengenakan pakaian lusuh yang tampak seperti kain kafan. Anak itu berdiri diam, hanya menatap Raka dengan mata yang hitam legam. "Mas, jangan." Di sini, suara anak itu pelan, tetapi menggema seperti berbisik di dalam kepalanya. Sebelum Raka sempat merespons, anak itu menunjuk ke depan, ke arah hutan yang semakin gelap. "Pergilah, sebelum mereka datang." "Siapa mereka?" tanya Raka. Suaranya bergetar, namun anak itu tidak menjawab. Ia perlahan mundur, tubuhnya terselimuti kabut hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Raka menghela napas berat, ia menoleh ke arah yang ditunjukkan anak itu. Tidak ada pilihan lain. Dengan gemetar, ia mulai mendorong motornya masuk lebih dalam ke dalam hutan, berharap ini bukan akhir dari segalanya. Namun,
Setiap langkah yang diambilnya, suara-suara di belakangnya semakin mendekat, seperti iring-iringan itu masih mengikutinya, dan semakin dekat. Raka terus mendorong motornya dengan langkah berat, menembus kegelapan hutan yang semakin pekat. Suara-suara dari belakangnya kini terdengar lebih nyata, langkah kaki yang menyeret, seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya hidup. Setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanyalah kabut. Tapi Raka tahu, sesuatu sedang mengintainya. Ia bisa merasakannya. Punggungnya dingin oleh keringat, dan tenggorokannya tercekat. Fokus Ra, fokus, gumamnya kepada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Hutan ini aneh. Semakin jauh ia berjalan, semakin asing rasanya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tampak melengkung ke arah tertentu, seolah membentuk terowongan alami yang menuntunnya ke suatu tempat. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatian Raka, jejak kaki. Di tanah yang lembab, terlihat jelas bekas langkah seseorang. Jejak itu kecil, seperti milik anak-anak, dengan bentuk yang tidak beraturan. Itu jejak anak tadi, pikirnya. Raka memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Tapi semakin ia mengikutinya, suasana hutan menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, burung, atau bahkan angin. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Tiba-tiba, jejak itu berhenti. Tepat di depan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang melilit seperti ular. Di sana, Raka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sebuah boneka lusuh tergantung di akar pohon, bergoyang pelan seolah ditiup angin yang tidak ada. Boneka itu tampak tua, dengan kain yang sobek-sobek dan mata yang tinggal satu. Raka mendekat perlahan. "Apa ini milik anak tadi?" bisiknya. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil boneka itu, tetapi sebelum sempat menyentuhnya, suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Tok, tok, tok. Raka membalikkan badan dengan cepat. Kabut di belakangnya mulai bergerak, membuka jalan bagi sesuatu yang mendekat. Sosok itu perlahan muncul dari balik bayangan, sosok tinggi dengan tubuh yang terlalu kurus dan wajah yang tidak jelas. Sosok itu membawa lentera kecil yang berayun pelan. Cahaya dari lentera memantulkan bayangan wajahnya yang penuh luka dan senyum yang menganga terlalu lebar. "Kenapa kau ada di sini?" Suara sosok itu serak dan dalam, seperti berasal dari dasar jurang. Raka tidak bisa menjawab. Tubuhnya membeku di tempat. Napasnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya menghilang. Sosok itu mendekat, langkahnya lambat tapi pasti. Setiap kali ia melangkah, suara akar pohon yang patah terdengar, seperti tanah di bawahnya tidak mampu menahan keberadaannya. Raka mencoba mundur, tapi punggungnya membentur pohon besar di belakangnya. Tidak ada jalan keluar. "Pergi," suara itu berbisik, tetapi terdengar seperti raungan ribuan orang. Raka menutup mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, ketika ia membuka mata, sosok itu sudah tepat di depannya. Lentera kecil yang dibawa sosok itu menyala terang, menyilaukan mata Raka. Dan dalam sekejap, segalanya menjadi gelap. Raka tersentak. Ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Jalanan hutan yang tadi gelap dan penuh kabut kini berubah menjadi terang oleh sinar bulan. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih kecil, tidak lagi melengkung seperti sebelumnya. "Apa yang terjadi?" gumamnya, bingung. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada sosok misterius, tidak ada jejak kaki, dan tidak ada boneka di pohon. Bahkan, motor yang tadi ia dorong kini berdiri tegak di sampingnya, seolah tidak pernah rusak. Raka mencoba menghidupkan motornya. Dalam sekali percobaan, mesin itu menyala tanpa masalah. Namun, rasa lega yang ia rasakan hanya sesaat. Ketika ia menatap ke arah depan, jalanan yang harusnya menuju desa tampak menghilang, digantikan oleh hamparan tanah kosong yang luas. Dan di kejauhan, berdiri sosok seorang anak kecil. Anak yang sama, dengan pakaian lusuh dan wajah pucat. "Mas, kau belum keluar," kata anak itu dengan suara pelan. Sebelum Raka sempat bertanya, anak itu menunjuk ke arah lain, ke sebuah jalan kecil yang tampak seperti lorong gelap.
Lewat sana, sebelum semuanya terlambat. Raka tidak punya pilihan lain. Ia menarik napas panjang, memacu motornya, dan mengikuti arah yang ditunjukkan anak itu. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ini belum berakhir. Suara mesin motor yang meraung di keheningan malam terasa seperti pengiring terakhir dalam perjalanan Raka. Ia memacu motornya ke arah yang ditunjukkan oleh anak kecil tadi, meskipun hatinya penuh keraguan. Lorong gelap di hadapannya tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Raka menggenggam erat stang motornya. Udara di lorong itu berbeda, lebih dingin, lebih berat, dan lebih pekat. Pohon-pohon di sepanjang jalan menjulang seperti bayangan hitam yang melengkung ke atas, cabang-cabangnya tampak seperti cakar yang siap mencengkeram, motornya terasa tidak mampu menembus kegelapan yang tebal. Fokus Raka, kau pasti bisa keluar, ia berbicara pada dirinya sendiri, mencoba mengusir rasa takut. Tapi setiap kali ia melewati tikungan di lorong itu, jalan di depannya tampak seperti tidak ada habisnya. Hutan ini seakan bermain-main dengannya, seperti sebuah labirin tanpa akhir. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar. Lembut, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya merinding. Raka. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pepohonan yang menari-nari di kegelapan. Raka, suara itu memanggil lagi, kali ini lebih dekat. Siapa itu? Seru Raka. Menghentikan motornya mendadak. Ia turun dari motor, memutar tubuhnya ke segala arah. Tunjukkan dirimu. Namun, yang ia temukan hanyalah keheningan. Raka mencoba menenangkan dirinya. Tapi saat ia berbalik untuk kembali ke motornya, tubuhnya membeku. Di depan motor, berdiri seorang perempuan berpakaian serba putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Perempuan itu diam, berdiri tegak seperti patung. Angin malam yang dingin seolah mengitari sosok itu, membuat rambutnya melayang pelan. "Siapa kau?" tanya Raka, suaranya bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, ia hanya mengangkat satu tangannya, menunjuk ke arah jalan yang lebih gelap di depannya. Tapi gerakan itu lambat, seperti diputar dalam film yang terlalu lama. Raka mundur perlahan, kakinya gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk berbicara lagi. "Apa yang kau mau dariku?" Perempuan itu menurunkan tangannya, lalu perlahan membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan seperti ribuan jeritan bercampur menjadi satu. Suara itu begitu memekakkan hingga Raka harus menutup telinganya. Ia jatuh berlutut, rasa sakit di kepalanya tak tertahankan. Tapi di antara semua suara itu, ia mendengar satu kalimat yang jelas. "Jangan berhenti, atau kau tidak akan pernah keluar." Dengan kekuatan yang tersisa, Raka bangkit dan memacu motornya, meninggalkan sosok perempuan itu di belakang. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Tapi perjalanan itu menjadi semakin aneh. Jalanan yang ia lalui mulai berubah, tanah yang tadinya keras kini terasa seperti pasir basah. Udara menjadi semakin dingin, dan kabut yang melingkupi hutan kini terasa seperti dinding tebal. Di kejauhan, ia melihat sesuatu. Sebuah cahaya redup, seperti lampu kecil yang menggantung di udara. Ia mempercepat laju motornya, berharap itu adalah ujung dari mimpi buruk ini. Namun, saat ia mendekat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah gerbang besar yang terbuat dari kayu tua. Di atasnya, tergantung lentera yang berayun pelan. Gerbang itu tampak kuno, dengan ukiran-ukiran yang rumit dan penuh dengan simbol yang tidak ia mengerti. Raka menghentikan motornya di depan gerbang. Ia ragu, tetapi tidak ada jalan lain selain melewatinya. Dengan hati-hati, ia mendorong gerbang itu terbuka. Ketika gerbang itu terbuka, Raka langsung merasa seperti ditarik ke dunia lain. Di balik gerbang, ia melihat sebuah desa kecil yang tampak terpencil. Rumah-rumahnya terbuat dari bambu, dengan atap jerami yang tampak tua. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian yang menakutkan. Tapi ada sesuatu yang aneh dengan desa itu. Langit di atasnya tidak seperti malam yang biasa. Bintang-bintang tidak bersinar,
dan bulan tampak lebih besar, dengan warna kemerahan yang menyeramkan. Raka masuk perlahan ke desa itu, rasa penasarannya bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Dan saat ia melewati jalan utama desa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam salah satu rumah. "Siapa di sana?" seru Raka, suaranya gemetar. Pintu rumah itu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit yang menusuk telinga. Dari balik pintu, muncul seorang lelaki tua dengan wajah keriput dan mata yang tampak kosong. "Kau tidak seharusnya berada di sini," kata lelaki tua itu dengan suara yang lemah, tetapi penuh peringatan. Raka menelan ludah. Saya hanya mencari jalan keluar. Tolong bantu saya." Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Tidak ada jalan keluar dari sini kecuali kau menyelesaikan apa yang sudah dimulai." Raka bingung. "Apa maksud Anda? Apa yang harus saya selesaikan?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah rumah terbesar di desa itu, yang terletak di ujung jalan. Rumah itu terlihat berbeda, lebih besar, dengan pintu gerbang hitam yang menjulang tinggi. "Di sana, semua jawabanmu ada di sana," ujar lelaki tua itu, sebelum berbalik masuk ke rumahnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Raka berdiri terpaku, jantungnya berdebar kencang, dan kakinya terasa berat. Tetapi rasa ingin tahunya memaksa dirinya untuk berjalan menuju rumah besar itu. Saat ia mendekati rumah tersebut, udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Pintu gerbang hitam itu perlahan terbuka sendiri, seolah menunggunya masuk. Raka mengambil napas panjang, lalu melangkah masuk. Ia tidak tahu apa yang menantinya di dalam, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan untuk mundur. Raka melangkah melewati gerbang hitam yang terbuka dengan sendirinya. Di hadapannya, rumah besar itu menjulang tinggi, meski tampak seperti hendak roboh. Dindingnya yang kusam dipenuhi lumut dan retakan, sementara jendela-jendelanya menganga seperti mata kosong yang mengawasi. Udara di sekeliling rumah itu begitu dingin hingga napas Raka keluar dalam bentuk uap tipis. Hatinya bergemuruh antara rasa takut dan keingintahuan. Setiap langkah kakinya di atas jalan setapak yang berbatu menghasilkan bunyi yang menggema, seolah-olah ia tidak sendirian. Pintu utama rumah itu tiba-tiba terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit yang panjang. Raka berhenti sejenak, menggenggam erat senter kecil yang ia ambil dari tas motornya. "Apakah aku benar-benar harus masuk ke sini?" pikirnya. Namun, rasa ingin tahu terus mendorongnya. Ia melangkah ke dalam. Aroma lembab bercampur bau busuk menyambutnya. Lantai rumah itu terbuat dari kayu tua yang berderit di setiap pijakan. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan yang aneh, gambar-gambar wajah tanpa ekspresi dengan mata yang seolah menatap langsung ke arah Raka. Lampu gantung besar tergantung di langit-langit, berayun pelan tanpa alasan yang jelas. Bayangan-bayangan yang ditimbulkan oleh gerakan lampu itu menciptakan ilusi seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar Raka. "Halo, apakah ada orang di sini?" seru Raka, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Tidak ada jawaban, tapi langkah kaki kecil terdengar dari lantai atas. Tok, tok, tok. Raka mendongak ke arah tangga kayu yang menjulang di hadapannya. Langkah itu terdengar semakin jelas, namun tak ada siapapun di sana. Ia mengarahkan senter ke arah tangga, memperhatikan setiap sudut. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan dari balik dinding di sebelah kanannya. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi ia tidak bisa memahami kata-katanya. Dengan hati-hati, ia mendekati dinding itu dan meletakkan telinganya di sana. "Datanglah ke ruang bawah." Kata-kata itu terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk membuat tubuh Raka gemetar. Ia mundur selangkah, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, lantai di bawahnya tiba-tiba bergetar. Gubrak, sebuah pintu kecil muncul di lantai, tepat di tengah ruangan. Sepertinya pintu itu menuju ke ruang bawah tanah. Pintu kayu itu tampak tua dan penuh dengan ukiran aneh,
sama seperti gerbang yang ia lalui sebelumnya. Raka menatap pintu itu dengan ngeri. "Tidak, aku tidak mungkin masuk ke sana," katanya pada diri sendiri. Tapi suara langkah kaki di lantai atas semakin keras, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang mendekatinya. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia memutuskan untuk membuka pintu kayu itu. Tangannya gemetar saat ia menarik pegangan pintu, dan suara decitan panjang terdengar saat pintu itu terbuka. Di balik pintu, ia menemukan sebuah tangga yang mengarah ke bawah. Tangga itu tampak seperti tidak pernah digunakan selama puluhan tahun, penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Cahaya senter Raka hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan, sementara sisanya tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Ia mengumpulkan keberanian dan mulai menuruni tangga itu. Setiap langkah terasa seperti 1000 beban di pundaknya. Semakin ia turun, udara semakin dingin dan pengap, seolah-olah ia memasuki dunia lain. Saat akhirnya mencapai dasar tangga, ia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan besar yang dipenuhi benda-benda aneh. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu panjang yang di atasnya penuh dengan benda-benda ritual, lilin-lilin yang sudah meleleh, mangkuk-mangkuk yang berisi cairan berwarna merah, dan sebuah cermin besar yang retak di beberapa bagian. Tapi yang paling mencolok adalah sebuah patung kecil yang berdiri di tengah meja itu. Patung itu berbentuk seorang wanita dengan tangan yang menjulur ke depan, seolah meminta sesuatu. Wajah patung itu begitu detail hingga tampak nyata. Raka merasa tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang sangat salah dengan ruangan ini. Ia mencoba menjauh dari meja itu, tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah pintu besi kecil dengan simbol aneh yang terukir di permukaannya. Pintu itu memancarkan aura yang begitu kuat hingga membuat tubuh Raka terasa berat. Ia mendekati pintu itu dengan langkah perlahan. Simbol-simbol di pintu itu terlihat seperti huruf kuno yang tidak ia mengerti. Tapi saat ia menyentuh permukaan pintu itu, simbol-simbol tersebut mulai bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tiba-tiba, suara jeritan yang memekakkan telinga terdengar dari balik pintu itu. Raka melompat mundur, panik dan kebingungan. Apa yang ada di balik pintu ini? Pikirnya. Namun sebelum ia sempat melarikan diri, pintu besi itu terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan lorong gelap yang seolah-olah tak berujung. Dari lorong itu, angin dingin berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang memanggil namanya. "Raka, masuklah." Tubuh Raka membeku di tempat. Ia tahu, apapun yang ada di balik lorong itu bisa saja menjadi akhir dari segalanya. Tapi suara bisikan itu semakin memaksa, dan rasa ingin tahu yang tak terbendung memaksanya untuk melangkah masuk. Langkah pertama ke dalam lorong itu terasa seperti memasuki dunia lain. Kegelapan di dalamnya begitu pekat hingga cahaya senter miliknya pun terasa tidak berguna. Namun, suara-suara di dalam lorong itu menjadi semakin jelas, suara tawa, tangisan, dan jeritan bercampur menjadi satu. Dengan setiap langkah, Raka merasa semakin kehilangan dirinya. Tetapi di ujung lorong itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah pintu besar, lebih besar dari gerbang hitam sebelumnya, berdiri kokoh dengan simbol-simbol yang bersinar terang. Dan di depan pintu itu, seorang wanita berdiri, mengenakan pakaian serba hitam. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut panjang, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat Raka merasa lemas. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Raka, dan berkata dengan suara yang dalam dan bergema. "Selamat datang di takdirmu Raka. Tidak ada jalan kembali." Raka berdiri membeku di depan pintu besar itu. Napasnya memburu, tetapi tubuhnya terasa seperti tertanam di tanah. Wanita berpakaian hitam itu masih berdiri di sana, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tangan kurusnya masih menunjuk ke arah Raka, seperti mengundangnya mendekat. "Apa? Siapa kau?" Raka memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia perlahan menurunkan tangannya,
lalu melangkah mundur hingga tubuhnya nyaris menyatu dengan bayangan gelap di depan pintu. Tapi saat ia bergerak, suara berat menggema di udara. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah, dari lorong itu sendiri. "Aku adalah penjaga, dan kau telah melanggar batas." Kata-kata itu menusuk telinga Raka, membuat tubuhnya gemetar tanpa kendali. Ia mundur beberapa langkah, mencoba melarikan diri, tetapi lorong di belakangnya telah berubah. Jalan keluar yang tadi ia lalui kini tertutup tembok batu. Ia benar-benar terjebak. Raka mencoba mencari akal. Ia menyalakan senter kecilnya, memutar tubuh ke segala arah, berharap menemukan celah untuk kabur. Tetapi yang ia temukan hanyalah dinding-dinding batu yang semakin mendekat, seperti hendak menelannya hidup-hidup. Wanita itu melangkah maju sekali lagi, kali ini dengan gerakan yang lebih anggun, seperti melayang di atas lantai. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit putih polos yang membentang dari dahi hingga dagu. "Aku sudah lama menunggumu." Suara itu kembali terdengar, tetapi bibir wanita itu tetap tidak bergerak. Suaranya kini seperti datang dari dalam kepala Raka, bergema di pikirannya dan memenuhi setiap sudut kesadarannya. "Tunggu, tunggu aku. Untuk apa?" Raka mencoba mempertahankan ketenangannya, meskipun tubuhnya menggigil ketakutan. Wanita itu hanya menggeleng pelan. "Kau tidak seharusnya berada di sini. Namun, kau sudah memilih jalanmu. Takdirmu telah menunggu sejak kau melewati gerbang pertama." Pintu besar di belakang wanita itu mulai bergetar, mengeluarkan suara gemuruh rendah yang semakin lama semakin kencang. Simbol-simbol di permukaannya bersinar terang, menerangi lorong itu dengan cahaya merah yang menyeramkan. "Apa yang ada di balik pintu itu?" Raka bertanya dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, sebaliknya, ia melangkah mendekat hingga jaraknya hanya beberapa langkah dari Raka. Tubuh Raka menegang, otot-ototnya terasa seperti tidak lagi patuh pada dirinya sendiri. Wanita itu mengangkat tangannya, dan jari-jari kurusnya menyentuh dahi Raka. Dalam sekejap, dunia di sekeliling Raka berubah. Ia tidak lagi berada di lorong itu. Sebaliknya, ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan lebat, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang mengerikan. Namun, yang paling mencolok adalah suara-suara. Jeritan-jeritan memilukan terdengar dari segala arah, bercampur dengan suara tangisan dan tawa yang terdengar tidak manusiawi. Di depan Raka, ada sekelompok bayangan hitam yang bergerak cepat, membentuk lingkaran di sekitarnya. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, dan saat mereka berada cukup dekat, Raka menyadari bahwa mereka bukan hanya bayangan. Mereka adalah sosok manusia yang telah kehilangan bentuk aslinya, wajah mereka hancur, tubuh mereka bengkok, dan mata mereka bersinar dengan cahaya merah menyala. "Mereka adalah yang gagal," suara wanita itu terdengar di belakang Raka. Ia berbalik dan melihat wanita itu berdiri di sana, wajah kosongnya kini dihiasi senyum tipis yang menakutkan. "Gagal?" Raka bertanya, nyaris berteriak. "Mereka yang mencoba melarikan diri dari takdir mereka," jawab wanita itu. "Seperti kau, mereka dipanggil ke tempat ini. Tetapi mereka memilih untuk melawan, dan inilah yang tersisa dari mereka." Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, hingga Raka bisa merasakan napas panas mereka di kulitnya. Ia mencoba mundur, tetapi wanita itu mengangkat tangannya, menghentikan gerakan bayangan-bayangan itu. "Kau masih punya pilihan Raka," katanya. "Ikuti aku melewati pintu itu, dan aku akan menunjukkan takdirmu. Atau tetaplah di sini bersama mereka, menjadi bagian dari kegelapan ini." Raka terdiam, hatinya dipenuhi oleh rasa takut dan keraguan. Ia tahu bahwa apapun yang ada di balik pintu itu bisa jadi jauh lebih buruk daripada apa yang ada di hadapannya sekarang. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Raka mengangguk. "Baiklah, aku akan ikut." Wanita itu tersenyum, meskipun senyumnya lebih menyeramkan daripada menenangkan. Ia berbalik,
lalu berjalan menuju pintu besar itu. Pintu itu terbuka perlahan saat mereka mendekat, memperlihatkan cahaya putih yang begitu terang hingga menyilaukan. Raka melangkah maju, mengikuti wanita itu ke dalam cahaya. Tetapi saat ia melewati ambang pintu, ia merasakan sesuatu menarik tubuhnya dengan paksa, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Wanita itu berbisik dengan suara yang nyaris terdengar, "Selamat datang di akhir perjalananmu, Raka." Dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya lenyap. Raka terbangun dalam kegelapan. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kehampaan yang menyelimuti. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia melayang di udara. Namun, perlahan-lahan, kesadarannya kembali, dan ia mulai merasakan dinginnya permukaan batu di bawahnya. Di tengah kegelapan, suara langkah kaki mulai terdengar. Ketukan sepatu itu bergema, mendekat semakin dekat. Tiba-tiba, cahaya redup muncul, seperti lentera kecil yang menyala dari kejauhan. Wanita berpakaian hitam itu muncul lagi, tetapi kali ini, wajahnya telah berubah. Wajah kosong tanpa mata dan hidung itu kini digantikan oleh rupa seorang perempuan muda dengan wajah pucat, matanya tajam, dan senyumnya dingin. Ia berdiri di depan Raka, memegang lentera yang cahayanya berdenyut seperti detak jantung. "Selamat datang, Raka," katanya, suaranya lembut tetapi penuh dengan otoritas. "Kau telah melewati batas terakhir." Raka duduk perlahan, mencoba mengatur napasnya. "Apa yang terjadi? Di mana aku?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya memutar tubuhnya dan melangkah pergi, meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Tanpa pilihan lain, Raka mengikuti. Mereka melewati lorong sempit yang tampaknya tidak berujung, dengan dinding-dinding batu yang dipenuhi ukiran aneh. Gambar-gambar itu menunjukkan adegan-adegan yang mengerikan, manusia yang terjerat oleh akar pohon, sosok-sosok gelap yang melayang di atas jurang, dan makhluk-makhluk raksasa yang mengawasi dari kejauhan. "Apa tempat ini?" Raka bertanya, mencoba menahan rasa takutnya. "Ini adalah ruang antara," jawab wanita itu singkat. "Tempat di mana takdir ditentukan. Kau telah dipanggil ke sini bukan untuk memilih jalanmu, tetapi untuk menyadari jalan yang telah dipilih untukmu." Raka mengerutkan kening. "Aku tidak mengerti." Wanita itu berhenti di depan sebuah pintu besar lain, lebih megah daripada yang sebelumnya. Pintu itu dihiasi dengan simbol-simbol emas yang bersinar lembut, tetapi di tengahnya ada sebuah lubang berbentuk tangan manusia. "Kau akan mengerti segera," katanya. "Letakkan tanganmu di sini." Raka ragu. Ia menatap lubang itu dengan penuh curiga, tetapi tatapan wanita itu membuatnya tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Dengan napas berat, ia mengangkat tangannya dan perlahan menempelkannya ke lubang tersebut. Saat itu juga, pintu besar itu bergetar, dan sensasi panas menyengat menjalar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Ia ingin menarik tangannya, tetapi tidak bisa. Seakan-akan pintu itu menahannya, menghisap kekuatannya. Tiba-tiba, gambaran-gambaran mulai memenuhi pikirannya. Ia melihat masa lalunya, keluarga yang ia tinggalkan, keputusan-keputusan yang ia sesali, dan perjalanan panjang yang membawanya ke tempat ini. Tetapi kemudian, gambaran-gambaran itu berubah menjadi masa depan. Ia melihat dirinya berdiri di puncak bukit, dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Di bawahnya, ribuan sosok manusia bersujud, memanggil namanya dengan suara yang memekakkan telinga. Ia merasa kekuatan besar mengalir di dalam dirinya, tetapi kekuatan itu juga membawa beban yang mengerikan, kesepian, rasa sakit, dan kehancuran. Gambaran itu hilang secepat ia datang, meninggalkan Raka yang terengah-engah. Pintu besar itu kini terbuka, memperlihatkan ruangan luas yang penuh dengan cahaya keemasan. Di tengah ruangan itu, ada sebuah singgasana besar yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh api biru yang membara. Wanita itu berdiri di samping singgasana, menatap Raka dengan senyum tipis. "Inilah takdirmu, Raka. Kau telah dipilih untuk menjadi penjaga berikutnya." Raka membelalak. "Penjaga? Penjaga apa?" "Penjaga gerbang antara dunia ini dan dunia mereka," jawab wanita itu.
Kau akan menjadi pelindung sekaligus penghukum, memutuskan siapa yang layak melewati gerbang ini dan siapa yang tidak. Ini adalah peran yang telah ditentukan untukmu sejak awal perjalananmu. Raka menggeleng, langkah mundur dengan ketakutan. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak meminta ini. Wanita itu mendekat, tatapannya tajam. Takdir bukanlah sesuatu yang kau minta, Raka. Takdir adalah sesuatu yang kau terima. Raka ingin melawan, ingin lari, tetapi tubuhnya terasa berat. Ia merasakan tarikan yang kuat dari singgasana itu, seolah-olah kursi itu memanggilnya untuk mendekat. Aku tidak bisa, Raka berbisik, hampir menangis. Kau harus, wanita itu menjawab. Ia melambaikan tangannya, dan tubuh Raka terdorong ke arah singgasana. Saat ia duduk, rasa dingin menyelimuti tubuhnya, diikuti oleh semburan energi yang begitu kuat hingga membuatnya menjerit. Api biru di sekitar singgasana menyala lebih terang, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti Raka. Perlahan-lahan, rasa takutnya digantikan oleh sesuatu yang baru, kekuatan, kendali, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Wanita itu tersenyum puas. Sekarang, kau adalah sang penjaga. Selamat datang di takdirmu, Raka. Lorong itu mulai menghilang, dan suara-suara baru mulai muncul di sekelilingnya. Suara langkah kaki, suara ketukan di pintu, dan bisikan-bisikan dari jiwa-jiwa yang tersesat. Raka kini mengerti, tidak ada jalan kembali. Ia telah menjadi bagian dari dunia ini selamanya.